Hai, apa kabar? Udah lama nggak upload ya. Kemana aja? Gak kemana-mana. Banyak alasan aja sih. Anyway, lanjut lagi 7 hal yang mungkin belum lo tahu tentang One Piece. Gue bakal share fakta-fakta tentang karakter One Piece yang mungkin belum lo tahu. Dan di kesempatan kali ini gue mau bahas salah satu tokoh keren pemakan buah Mythical Zoan, yaitu Marco the Phoenix. Langsung aja, 7 hal yang mungkin belum lo tahu tentang Marco. Yang pertama, Marco lahir pada tanggal 5 Oktober. Penerapan tanggal lahir ini diberikan oleh fans kepada Oda Sensei di SBS volume 59. Dia adalah komandan divisi pertama Shirohige. Diambil angka 1 tuh ya. Terus dilanjutkan dengan namanya, yaitu Maruko. Maru yang berarti 0 atau lingkaran dan Ko yang berarti 5. Jadi deh bulan 10 tanggal 5. Marco berumur 43 tahun sebelum time skip dan 45 tahun setelah time skip. Dan dia punya tinggi badan 203 cm. Yang kedua, sebelum akhirnya diperkenalkan secara resmi, Marco ini hanya terlihat seperti karakter sampingan biasa. Dia pertama kali terlihat di chapter 234. Dalam versi animenya, kelihatan kalau dia ini cuman karakter sampingan biasa, atau ya bisa disebut cameo lah ya. Lihat tuh, tema warnanya. Pakai baju biru tua, celana coklat, dan rambutnya gelap. Beda banget ketika dia udah diperkenalkan secara resmi sebagai komandan divisi pertama Shirohige, Marco the Phoenix. Tapi ini kayaknya animator yang buat versi animenya juga memang agak ngawur sih. Mukanya ngeselin banget dah. Yang ketiga, posisinya sebagai komandan divisi pertama Shirohige nggak begitu saja didapat. Kita bisa lihat kedekatannya dengan Shirohige ketika di perang Marineford. Marco lah yang selalu berdiri paling dekat dengan Shirohige. Bahkan ketika Shirohige ditusuk sama Squad, Marco adalah orang pertama yang langsung datang. Dari kedekatannya ini kita bisa bilang kalau Marco ini adalah tangan kanannya Shirohige. Biasanya tangan kanan seorang kapten adalah orang terdekat atau kru pertama. Seperti Rayleigh adalah kru pertamanya Goldie Roger, bisa disebut tangan kanannya juga. Zoro, kru pertama dari Luffy, ya kan? Bisa dibilang tangan kanannya juga. Nah, kalau Marco ini beda. Dia pertama kali gabung ke Whitebeard Pirates di umur dia yang masih 15 tahun dan cuman sebagai anak buah kapal biasa. Puluhan tahun mengabdi di kapal Whitebeard sampai menjadi komandan divisi pertama dan juga menjadi pemimpin dalam perang balas dendam melawan bajak laut Blackbeard. Ya, walaupun akhirnya kalah juga. Yang keempat, beberapa karakter One Piece itu punya ciri khas dengan cara tertawa mereka. Kayak Blackbeard dengan Zehahaha. Terus ada Brook dengan Yohohoho. Terus ada Kawamatsu dengan Kapapapapa. Dan masih banyak lagi. Nah, kalau Marco ini juga punya ciri khas dia sendiri. Bukan dari cara ketawanya, tapi dengan kebiasaan berbicaranya. Dia punya kebiasaan menambahkan kata yoi di akhir ucapannya, seperti arigato yoi, matero yoi. Ya kayak Naruto, kalau kamu nonton, dia itu punya kebiasaan dengan datte bayo. Yang kelima, ketika pertama kali konsep buah iblis jenis Mythical Zoan diperkenalkan, Marco adalah karakter pertama yang diketahui memiliki kekuatan Mythical Zoan ini, yaitu Tori-Tori-Nomi model Phoenix, yang akhirnya menjadi julukan dia Marco the Phoenix. Untuk menjelaskan lebih tentang Mythical Zoan, bisa cek video gue yang ini nih, oke? Yang keenam, kekuatan yang Marco punya ini berasal dari Tori-Tori-Nomi model Phoenix yang dapat merubah si penggunanya menjadi Phoenix. Nah, ketika dia berubah menjadi Phoenix, terlihat kalau tubuhnya itu diselimuti api berwarna biru. Pada kenyataannya, api biru yang dimiliki Marco ini tidak bersifat seperti api pada umumnya. Kita bisa ambil contoh kekuatan apinya Ace. Api yang dimiliki Ace ini memiliki sifat api pada umumnya, yaitu panas dan juga membakar.
Sedangkan api biru milik Marco ini sama sekali tidak panas dan tidak bisa membakar. Hal ini dijelaskan di SBS volume 58. Jadi sebenarnya api biru milik Marco ini nggak bisa buat menyerang musuh, justru malah untuk menyembuhkan. Bukan hanya untuk si penggunanya, tapi juga untuk orang lain. Seperti yang dia lakukan sekarang setelah time skip, dia menjadi dokter dengan kekuatan api birunya. Yang ketujuh, bentuk kepala yang dimiliki Marco cukup unik. Ketika Luffy berusaha mengingat siapa itu Marco, Robin memberikan analogi dengan buah nanas. Dan Luffy langsung tahu siapa Marco itu. Entah ini hanya sebagai lelucon atau gimana, tapi buah favorit Marco itu juga nanas. Hal ini disebutkan di One Piece Databook, One Piece Visual Dictionary. Ya mungkin kalau lo sering makan nanas, lama-lama bentuk kepala lo jadi kayak nanas. Kalau buah lain gimana ya? Itu tadi 7 hal yang mungkin belum lo tahu tentang Marco. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Subscribe dulu ya. Tungguin aja video 7 hal One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.